Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir 650 sekalian, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa keturunan Rasulullah SAW telah lama tidak ada atau terputus. Yang kalimat-kalimat ini bahkan dilontarkan oleh kebanyakan orang yang mengaku muslim dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, namun meragukan keturunan Rasulullah SAW. Bahkan tidak sedikit pun yang merendahkan dan meremehkan tentang nasab ataupun zuriyah Rasulullah SAW. Dan yang mirisnya, banyak pula kalangan awam yang terpelajar justru terpengaruh dengan ucapan tersebut bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki garis keturunan atau terputus. Lantas, benarkah terputus nasab zuriyah Rasulullah atau tetap ada hingga sekarang? Yang hal ini insya Allah akan pemikir 650 mencoba terangkan di konten ini berdasarkan fakta dan keterangan sesuai Al-Quran dan hadis sahih sebagai kelayakan kita yang menyatakan diri sebagai muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu, jika berkenan agar sekiranya sahabat pemikir 650 dengan keikhlasan hati untuk like, share, dan subscribe channel pemikir 650 ya. Sahabat pemikir 650 sekalian, sebagaimana yang umum telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki beberapa orang anak kandung, anak tiri, dan anak angkat. Rasulullah memiliki 3 orang anak kandung laki-laki yang diantaranya bernama Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim, dan Sayyidina Abdullah. Yang ketiga anak kandung laki-laki Rasulullah SAW ini wafat ketika di usia yang sangat muda, sehingga 3 anak laki-laki Rasulullah SAW tersebut tidak memiliki keturunan. Begitu pula Rasulullah memiliki anak angkat laki-laki yang bernama Zaid bin Harithah, yang tentu anak angkat laki-laki Rasulullah ini walau memiliki keturunan, tetap nasabnya tidak kepada Rasulullah SAW, melainkan kepada ayah kandungnya yaitu Harithah selaku ayah kandung dari Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pula memiliki beberapa anak tiri yang perempuan dan laki-laki, yang diantara mereka pula memiliki keturunan yang tentu nasab mereka bersambung ke ayah kandung mereka, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan anak kandung Rasulullah SAW dari perempuan adalah Siti Zainab radhiyallahu anha, anak sulung pertama Rasulullah dari istri pertama Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang menikah pula dengan Sayyidina Ali. Kemudian anak perempuan Rasulullah selanjutnya yaitu Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang kedua-duanya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Dan anak perempuan Rasulullah SAW yang terakhir adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha, yang menikah pula dengan Sayyidina Ali. Dan dari Siti Fatimah, anak perempuan Rasulullah SAW inilah terlahir nasab keturunan Rasulullah dari anak laki-laki Siti Fatimah radhiyallahu anha bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang memiliki terus keturunan hingga hari kiamat, sehingga nasab Rasulullah SAW selalu tersambung dan terjaga melalui 2 cucu laki-laki Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang dari anak Siti Fatimah, anak Rasulullah yang menikah dengan Sayyidina Ali, anak dari paman Rasulullah yaitu Abu Talib.
sahabat pemikir 60. Di antara kalangan mungkin ada yang berpikiran, kok nasab Rasulullah melalui jalur anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah jika anak perempuan memiliki keturunan nasabnya mesti ke jalur laki-laki? Pertanyaan ini sering dimunculkan dari kalangan yang menganggap nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terputus disebabkan jalur keturunannya dari anak perempuan Rasulullah. Lantas, apakah benar demikian sahabat pemikir 60? Jawabannya tentu tidak benar. Hal tersebut yang nasab keturunan Rasulullah tersambung kepada Rasulullah walau itu dari anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak laki-laki seorang ayah memiliki asabah kecuali 2 putra Fatimah, karena akulah wali keduanya dan asabah mereka berdua. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan keturunan semua nabi pada sulbinya, dan Allah menjadikan keturunanku pada sulbi Ali bin Abu Thalib, suami Sayyidah Fatimah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Unsa mempunyai ikatan keturunan ke ayahnya kecuali anak-anak Fatimah, maka kepadakulah bersambung ikatan keturunan mereka dan akulah ayah-ayah mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan dari zuriyah Rasulullah yaitu Syekh Musa Al-Qazim mengatakan, Nabi Isa alaihissalam jelas tidak berayah, tetapi beliau dipertemukan dengan nasab para nabi dari sisi ibundanya. Demikian juga kami dipertemukan dengan nasab Nabi Muhammad SAW dari sisi ibu kami Fatimah radhiyallahu anha. Dan masih ada tambahan lagi, hai Amirul Mukminin, yaitu turunnya ayat mubahala. Saat itu Nabi tidak mengajak siapapun kecuali Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anha, Majma'ul Ahbab. Sehingga keistimewaan jalur keturunan Rasulullah adalah melalui jalur anak perempuan Rasulullah hingga ke cucu laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga ke keturunan 2 cucu laki-laki Rasulullah hingga sekarang yang akan selalu tersambung dengan Rasulullah dan selalu terjaga hingga hari kiamat sampai diutusnya salah satu dari zuriyah Rasulullah yang dinantikan oleh seluruh umat Islam sebagai pemuda yang menegakkan syariat Islam, memakmurkan negeri, memerangi segala bentuk fitnah-fitnah yang menyimpang dari segala akidah Islam. Yang pemuda tersebut dikenal dengan gelar Imam Al-Mahdi, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Mahdi dari keluargaku, dari keturunan lelaki dari Fatimah putri Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lenyap atau tidak habis dunia sampai ada seorang lelaki dari keluargaku yang menjadi raja bagi orang Arab, namanya sama denganku. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak tersisa dari masa kecuali 1 hari, pastilah Allah kirim seorang ahli baitku. Ia memenuhinya dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Sehingga jelaslah sahabat pemikir 60 bahwasanya zuriyah Rasulullah ada dan tak pernah terputus dan selalu terjaga dan tersambung kepada Rasulullah hingga hari kiamat, sampai munculnya salah satu zuriyah Rasulullah yang digelar Imam Mahdi. Sehingga bagi yang mengaku umat Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mestinya meyakini bahwasanya nasab zuriyah tetap selalu tersambung kepada Rasulullah SAW,
sebagaimana Nabi Isa nasabnya tetap tersambung kepada Nabi Ibrahim dari jalur ibunda Nabi Isa, yaitu Siti Maryam. Yang Allah memberikan keistimewaan kepada nasab Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang tersambung dan terjaga melalui jalur wanita-wanita pilihan. Dan tak layaklah kita yang ngaku umat muslim dan ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW kemudian meragukan perkataan Rasulullah SAW tentang jalur keturunannya yang tersambung. Dan jika meragukan perkataan Rasulullah, maka sama saja telah meragukan Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul untuk umat Islam. Yang tindakan ini justru dikhawatirkan membuat keimanan kita selaku muslim menjadi pudar dan bukan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan perkataan yang mengatakan nasab Rasulullah terputus sama seperti perkataan kalangan kafir dan munafik di masa Rasulullah SAW yang bernama As bin Wa'il. Ketika anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal, kemudian As bin Wa'il mengatakan telah terputus atau tak lagi bernasab yang terhubung kepada Rasulullah, sehingga Allah menurunkan surat Al-Kautsar ayat 3 sebagai bantahan tegas kepada orang munafik tersebut dengan kalimat, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 3. Maka yang menfitnah Rasulullah SAW memiliki jalur yang terputus atau membenci zuriyahnya, maka dikhawatirkan orang-orang yang mengatakan seperti itu akan termasuk bagian dari surat Al-Kautsar ayat 3 sebagai orang yang terputus, berupa terputus dari rahmat Allah dan terputus dari hidayah Allah, terputus dari iman Islam, dan terputus dari syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya di akhirat nanti. Astaghfirullahaladzim, wa la na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Sahabat Pemikir 60, terima kasih telah menonton channel video ini, dan semoga bermanfaat dan semoga hingga akhir hayat kita selalu dalam iman Islam, taat kepada yang Allah dan Rasulullah SAW sampaikan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan selalu mencintai para zuriyah Rasulullah yang asli tanpa sedikit pun membeda-bedakan para zuriyah Rasul, dan selalu mencintai mereka semata-mata karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma ya amin. Sampai jumpa di konten yang akan datang selanjutnya insyaallah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.